Surat mengejutkan untuk Gianni Infantino. Iran resmi serahkan slot Piala Dunia ke Indonesia. Garuda masuk grup neraka 2026. Malaysia dan Vietnam panas. Usai rumor Federasi Iran sebut Indonesia layak jadi pengganti, Thailand malah berdiri paling depan bela Garuda. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan. Gelombang reaksi muncul di kawasan Asia setelah beredar rumor bahwa pihak sepak bola Iran menilai timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang pantas dipertimbangkan bila terjadi perubahan slot menuju FIFA World Cup 2026. Meski tidak ada pengumuman resmi FIFA maupun Federasi Iran yang menetapkan Indonesia sebagai pengganti, isu tersebut langsung memicu perdebatan panas di Asia. Sebagian komentar dari Malaysia dan Vietnam disebut meragukan peluang Garuda. Mereka menilai Indonesia belum cukup layak berada di level tertinggi dunia. Namun respons berbeda justru datang dari banyak negara Asia lainnya. Mereka menilai jika ada penunjukan berdasarkan regulasi dan performa, maka semua pihak harus menghormati keputusan resmi. Menurut mereka, sepak bola ditentukan lewat prestasi, bukan sindiran. Yang paling keras membela Indonesia justru datang dari Thailand. Sosok Madam Pang disebut menjadi tokoh nomor satu yang mendukung Garuda. Ia menilai kebangkitan sepak bola Asia Tenggara harus dirayakan bersama, bukan dijatuhkan oleh sesama tetangga. Dukungan Thailand makin jadi sorotan, karena sebelumnya Madam Pang sempat bertemu jajaran PSSI di Jakarta dan memberi ucapan selamat atas perkembangan pesat timnas Indonesia. Beberapa pendukung dari Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi juga disebut kagum dengan lonjakan performa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai Garuda kini bukan tim pelengkap, melainkan ancaman serius di Asia. Kini isu tersebut justru membuat nama timnas Indonesia makin diperbincangkan. Sementara sebagian pihak masih meragukan, dukungan dari banyak negara Asia terus mengalir untuk skuad Garuda. Surat mengejutkan untuk Gianni Infantino. Iran resmi serahkan slot Piala Dunia ke Indonesia. Garuda masuk grup neraka 2026. Dunia sepak bola diguncang kabar luar biasa. Hari ini Presiden FIFA, Gianni Infantino, dikabarkan menerima surat resmi dari Federasi Iran. Isi surat itu membuat publik terdiam. Iran menyerahkan hak tampil di Piala Dunia 2026 dan menunjuk timnas Indonesia sebagai pengganti resmi. Jika benar terjadi, maka FIFA tak bisa mengubah keputusan tersebut. Indonesia kini disebut resmi masuk grup G dan akan menghadapi raksasa dunia. Sementara itu, PSSI langsung tancap gas menyiapkan skuad super atas permintaan pelatih John Hartman. Nama Trisencio Summerville bahkan dikabarkan siap dinaturalisasi besok. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan. Hari ini menjadi salah satu hari paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola internasional. Sebuah kabar besar datang dari markas FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, dikabarkan menerima sebuah surat resmi dari Federasi Sepak Bola Iran. Namun yang membuat dunia terkejut bukan sekadar surat biasa, melainkan isi dari surat tersebut. Menurut kabar yang beredar luas, Federasi Iran secara resmi menyatakan pengunduran diri dari Piala Dunia 2026 dan memberikan surat kuasa pergantian slot kepada timnas Indonesia. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Iran menunjuk Indonesia sebagai negara pengganti yang dianggap layak mewakili Asia di ajang sepak bola terbesar dunia. Jika kabar ini benar, maka keputusan tersebut akan menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Sebab selama puluhan tahun, Indonesia hanya bermimpi untuk tampil di Piala Dunia. Kini, kesempatan emas itu datang secara dramatis dan tak terduga. Kabar ini langsung menyebar cepat ke seluruh dunia. Media-media internasional mulai menyoroti kemungkinan Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola di tanah air pun langsung heboh. Tagar Garuda ke Piala Dunia mendadak ramai di berbagai platform media sosial. Situasi semakin panas setelah disebutkan bahwa surat kuasa dari Iran memiliki kekuatan administratif yang kuat. Jika seluruh prosedur dinyatakan sah, maka FIFA disebut tak bisa sembarangan mengganggu atau membatalkan pergantian tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Inilah yang membuat nama Indonesia kini disebut-sebut sudah masuk dalam daftar peserta Piala Dunia 2026. Bahkan sejumlah sumber menyatakan Indonesia akan langsung ditempatkan ke grup G, grup yang berisi lawan-lawan berat dari berbagai konfederasi. Bayangkan saja, timnas Indonesia yang beberapa tahun lalu masih berjuang di level Asia Tenggara,
kini berpotensi menghadapi tim-tim elit dunia di panggung terbesar. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Ini adalah panggilan sejarah. Namun tampil di Piala Dunia bukan hanya soal hadir. Indonesia harus datang dengan persiapan maksimal. Menyadari situasi itu, PSSI dikabarkan langsung bergerak cepat. Ketua Federasi bersama jajaran teknis langsung menggelar rapat darurat usai kabar tersebut mencuat. Fokus utama mereka hanya satu, membentuk skuad terkuat dalam waktu singkat. Pelatih John Hartman disebut menjadi sosok sentral dalam proyek besar ini. Pelatih berpengalaman itu dikabarkan telah menyerahkan daftar nama pemain yang ingin segera diproses naturalisasi. Ia menilai Indonesia membutuhkan tambahan kualitas, pengalaman, dan kedalaman skuad jika ingin bersaing di level dunia. Permintaan Hartman cukup jelas. Ia ingin pemain-pemain yang bermain di Liga Top Eropa, memiliki kecepatan tinggi, mental kuat, dan terbiasa menghadapi tekanan besar. PSSI pun langsung merespons dengan istilah satu kata, gaspol. Nama pertama yang langsung mencuat adalah Crescencio Summerville. Winger lincah yang dikenal memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan 1 lawan 1 itu dikabarkan siap menjalani proses naturalisasi secepatnya. Bahkan beredar isu bahwa seluruh dokumen administratif akan mulai diproses besok pagi. Jika Summerville benar bergabung, maka ini akan menjadi gebrakan besar. Indonesia akan memiliki pemain sayap berkelas Eropa yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Tak berhenti di sana, beberapa nama lain juga mulai dikaitkan dengan proyek besar Timnas Indonesia. Pemain bertahan, gelandang kreatif, hingga striker tajam dikabarkan masuk radar. Hartman ingin skuad yang seimbang, agresif, dan siap mengejutkan dunia. Masyarakat Indonesia tentu tak asing dengan proses naturalisasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun kali ini skalanya jauh berbeda. Ini bukan untuk Piala AFF, bukan untuk kualifikasi Asia, tetapi untuk Piala Dunia. Atmosfer di dalam negeri langsung berubah. Banyak supporter mulai membayangkan stadion penuh warna merah putih di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lagu Indonesia Raya bisa saja berkumandang di hadapan miliaran penonton dunia. Itulah kekuatan mimpi yang kini terasa begitu dekat. Namun tantangan tetap besar. Jika benar berada di grup G, Indonesia kemungkinan akan bertemu tim-tim yang memiliki tradisi panjang di Piala Dunia. Tim dengan pemain bintang, pengalaman besar, dan kualitas tinggi di setiap lini. Disinilah mental menjadi kunci utama. Indonesia tak bisa hanya datang sebagai pelengkap. Garuda harus datang sebagai penantang. Tim yang berani menekan, berani menyerang, dan berani menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara juga punya harga diri. John Hartman diyakini memahami hal itu. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun semangat kolektif dan disiplin taktik. Jika diberi waktu yang cukup, ia bisa membentuk tim yang solid dan sulit dikalahkan. PSSI pun disebut menyiapkan agenda padat, mulai dari pemusatan latihan jangka panjang, uji coba melawan tim kuat, peningkatan sport science, hingga perekrutan staf tambahan dari luar negeri. Semua dilakukan demi satu tujuan, membuat Indonesia siap tempur. Di sisi lain, dunia juga mulai memperhatikan. Banyak pihak penasaran, apakah Indonesia benar-benar siap jika kesempatan itu datang? Ada yang meragukan, ada yang mendukung, dan ada pula yang menunggu kejutan. Karena sejarah sepak bola selalu menyukai kisah tak terduga. Tidak ada yang menyangka Maroko bisa menembus semifinal. Tidak ada yang menyangka Korea Selatan pernah melaju jauh. Dan tak ada yang tahu apakah Indonesia akan menjadi cerita besar berikutnya. Jika semua ini benar-benar terjadi, maka generasi emas sepak bola Indonesia sedang dimulai sekarang. Para pemain muda akan mendapat panggung terbesar. Anak-anak di seluruh negeri akan kembali bermimpi menjadi pesepak bola. Liga domestik akan ikut terdorong. Infrastruktur bisa berkembang. Sponsor datang. Perhatian dunia meningkat. Efeknya jauh lebih besar dari sekadar satu turnamen. Karena Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola. Ia adalah simbol kemajuan, kebanggaan nasional, dan pengakuan dunia. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah semua ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Apakah surat dari Iran benar-benar mengubah nasib Indonesia? Apakah FIFA akan meresmikan Garuda sebagai peserta? Apakah Summerville benar-benar datang dan mengenakan jersey merah putih? Dan apakah Indonesia siap menantang raksasa dunia di grup G? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam waktu dekat. Namun satu hal yang pasti, harapan rakyat Indonesia kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Dari mimpi panjang yang nyaris padam,
kini muncul peluang yang tak pernah dibayangkan. Jika kesempatan itu benar datang, maka tak ada alasan untuk ragu. Garuda harus terbang setinggi mungkin, karena sejarah tidak menunggu siapapun. Dan mungkin, inilah saatnya Indonesia menulis babak terbesar dalam perjalanan sepak bolanya. Timnas Indonesia jadi sorotan Asia. Media Malaysia dan Vietnam heboh bahas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu Iran picu perdebatan panas. Nama Timnas Indonesia kembali menjadi bahan pembicaraan besar di kawasan Asia Tenggara. Kali ini, sejumlah media di Malaysia dan Vietnam ramai menyoroti peluang Garuda setelah performa Indonesia terus meningkat dalam jalur menuju FIFA World Cup 2026. Namun perlu ditegaskan terlebih dahulu, tidak ada keputusan resmi FIFA yang menyatakan Indonesia lolos playoff menggantikan Iran. Hingga saat ini, Iran tetap dinyatakan ikut serta di Piala Dunia 2026 dan FIFA masih mempertahankan status kelolosan mereka. The Times of India 1. Meski begitu, rumor yang beredar di media sosial dan sejumlah kanal diskusi membuat nama Indonesia mendadak masuk dalam perdebatan regional. Banyak pihak mulai bertanya, jika terjadi perubahan slot peserta, apakah Indonesia punya peluang besar sebagai wakil Asia berikutnya? Disinilah perdebatan mulai memanas. Sebagian komentar dari media dan warganet Malaysia menilai Indonesia masih harus membuktikan konsistensi di level Asia. Mereka menyoroti bahwa perjalanan menuju panggung dunia membutuhkan pengalaman panjang, bukan sekadar momentum sesaat. Sementara dari Vietnam, beberapa analis sepak bola menyebut Indonesia memang berkembang pesat, tetapi masih harus menunjukkan stabilitas menghadapi tim-tim elit Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Namun pendapat berbeda justru datang dari banyak pengamat lain di kawasan Asia. Mereka menilai Indonesia adalah salah satu tim dengan progres tercepat dalam 5 tahun terakhir. Ranking meningkat, kualitas skuad membaik, mental bertanding naik, dan dukungan publik luar biasa besar. Nama Garuda kini tidak lagi dianggap pelengkap turnamen. Indonesia mulai dilihat sebagai tim yang bisa menyulitkan siapapun. Banyak pengamat menilai perubahan besar ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Pembenahan federasi. PSSI dinilai mulai bergerak lebih profesional dalam pengelolaan tim nasional. 2. Kualitas pemain meningkat. Masuknya pemain diaspora dan peningkatan pemain lokal membuat kedalaman skuad jauh lebih baik. Mental bertanding berubah. Indonesia kini tidak lagi mudah inferior saat menghadapi negara besar Asia. 4. Dukungan supporter masif. Atmosfer pertandingan kandang Indonesia disebut salah satu yang paling kuat di Asia. Akibat perkembangan ini, sebagian pihak di kawasan mulai merasa peta persaingan berubah drastis. Dulu, pembahasan kekuatan Asia Tenggara sering hanya berputar di sekitar Thailand dan Vietnam. Kini Indonesia masuk sebagai poros baru kekuatan kawasan. Hal inilah yang membuat setiap kabar tentang Garuda selalu menarik perhatian. Sementara itu, kabar soal Iran juga menjadi sorotan global. Dalam beberapa pekan terakhir memang muncul spekulasi soal situasi geopolitik dan partisipasi mereka di Piala Dunia 2026. Namun FIFA menegaskan Iran tetap dijadwalkan tampil. Bahkan Presiden FIFA menyatakan Iran akan datang ke turnamen tersebut. The Times of India 1. Artinya, isu Indonesia menggantikan Iran bukan keputusan resmi, melainkan spekulasi publik dan diskusi liar yang berkembang di media sosial. Tetapi satu hal yang tak bisa dibantah, nama Indonesia kini sudah masuk dalam percakapan besar sepak bola Asia. Bahkan banyak pengamat menyebut jika Indonesia mampu menjaga performa, maka peluang lolos ke Piala Dunia di masa depan lewat jalur resmi sangat terbuka. Di Thailand, sejumlah pecinta sepak bola disebut ikut mendukung kemajuan Indonesia karena dinilai bisa mengangkat gengsi Asia Tenggara di level global. Rivalitas tetap ada, tetapi perkembangan satu negara dianggap mendorong negara lain ikut naik standar. Di sisi lain, reaksi keras dari sebagian rival justru menunjukkan bahwa Indonesia kini diperhitungkan. Dalam sepak bola, tim yang tidak berbahaya jarang dibicarakan. Tim yang mulai kuat akan selalu disorot, diperdebatkan, bahkan diragukan. Dan Indonesia kini berada di titik itu. Bagi Garuda, jawaban terbaik bukan membalas komentar. Jawaban terbaik adalah kemenangan, konsistensi, dan prestasi di lapangan. Jika timnas Indonesia terus melangkah maju, memperbaiki permainan, dan menjaga mental juara, maka suatu hari nanti tiket Piala Dunia tidak perlu datang dari rumor,
tidak perlu dari pengganti siapapun, dan tidak perlu menunggu belas kasihan. Indonesia akan mengambilnya dengan tangan sendiri. Kini Asia mulai melihat satu kenyataan baru. Timnas Indonesia bukan lagi tim masa lalu yang mudah diremehkan. Garuda sedang terbang tinggi. Dan ketika Garuda naik, seluruh Asia mulai menoleh. Naturalisasi dipercepat. Semua nama di radar segera diproses. Hari ini Jairo, Jaiden, Milian Manhoef, dan Ilyas Altaf siap ambil sumpah. Langkah besar kembali dilakukan sepak bola Indonesia. Setelah performa timnas Indonesia terus mencuri perhatian Asia, kini federasi bergerak lebih cepat dalam memperkuat skuad nasional. PSSI dikabarkan akan mempercepat proses naturalisasi seluruh pemain yang sudah lama masuk radar pemantauan untuk kebutuhan jangka pendek maupun proyek besar menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen berikutnya. Kebijakan percepatan ini disebut sebagai bagian dari strategi menyusun kekuatan terbaik secepat mungkin. Dengan persaingan Asia yang makin ketat, Indonesia tidak ingin kehilangan momentum emas yang sedang terbentuk dalam beberapa tahun terakhir. Sorotan terbesar datang hari ini, ketika beberapa nama yang ramai dibicarakan disebut akan mengikuti tahapan sumpah kewarganegaraan. Nama-nama seperti Jairo, Jaiden, Milian Manhoef, dan Ilyas Altaf menjadi pusat perhatian publik karena dinilai bisa menambah kualitas skuad Garuda secara signifikan. Meski proses administratif tetap mengikuti aturan negara dan regulasi sepak bola internasional, kabar percepatan ini membuat antusiasme supporter melonjak. Banyak yang menilai Indonesia sedang memasuki fase baru, bukan lagi sekadar membangun tim kompetitif Asia Tenggara, tetapi membentuk skuad yang siap menantang level tertinggi Asia. Naturalisasi kini jadi bagian strategi besar. Program naturalisasi bukan lagi langkah darurat atau keputusan jangka pendek. Kini pendekatan itu dianggap sebagai bagian dari strategi modern, seperti yang dilakukan banyak negara sepak bola lain. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang bermain di Eropa, memiliki pembinaan level tinggi, pengalaman kompetisi kuat, serta mental profesional. Jika digabungkan dengan talenta lokal yang berkembang pesat, hasilnya bisa menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. PSSI disebut ingin memastikan setiap pemain yang memenuhi syarat dan memiliki komitmen nyata kepada Merah Putih mendapat jalur proses yang jelas dan cepat. Artinya, pemain yang sudah masuk radar pemantauan tidak akan dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Siapa saja nama yang jadi sorotan? 1. Jairo. Nama ini menjadi salah satu yang paling dinanti karena dinilai memiliki kualitas teknis dan pengalaman kompetitif tinggi. Banyak pendukung berharap kehadirannya bisa memberi dimensi baru di lini tengah atau pertahanan, tergantung posisi final yang dibutuhkan tim pelatih. 2. Jaiden. Masuknya Jaiden dianggap penting untuk regenerasi. Usia muda, energi tinggi, dan pengalaman pembinaan luar negeri membuatnya dipandang sebagai aset masa depan sekaligus opsi langsung untuk tim senior. 3. Milian Manhoef. Nama paling mengundang perhatian publik. Dengan reputasi permainan menyerang, kecepatan, kreativitas, dan kemampuan duel 1 lawan 1, banyak yang menilai jika benar bergabung maka lini depan Indonesia akan naik kelas drastis. Publik membayangkan bagaimana jika pemain dengan karakter eksplosif seperti ini bermain bersama para penyerang yang sudah ada. Kombinasi tersebut bisa membuat lawan Asia kesulitan. 4. Ilyas Altaf. Nama yang juga mulai ramai diperbincangkan. Dinilai punya fleksibilitas posisi dan kemampuan teknik yang cocok dengan sepak bola modern. Kehadirannya akan memperdalam persaingan internal skuad. Efek langsung ke timnas Indonesia. Jika proses berjalan lancar dan semua nama bisa didaftarkan sesuai regulasi, maka timnas Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad terbaik sepanjang sejarah modern. Dulu, Indonesia kerap kesulitan ketika pemain inti cedera atau absen. Kini situasinya mulai berubah. Di hampir setiap lini, akan ada pelapis berkualitas setara. Itulah ciri negara sepak bola kuat. Bukan hanya 11 pemain utama, tetapi 23-30 pemain siap pakai. Pesan kuat ke Asia. Percepatan naturalisasi juga dibaca sebagai pesan serius kepada rival-rival Asia. Indonesia tidak ingin sekadar ikut bersaing. Indonesia ingin menang. Negara-negara lain yang sebelumnya meremehkan perkembangan Garuda kini harus melihat kenyataan baru. Indonesia bergerak cepat, terukur, dan agresif membangun kekuatan. Jika dulu banyak lawan nyaman menghadapi Indonesia, kini situasinya berbeda. Setiap jeda internasional selalu muncul nama baru, kekuatan baru, dan ancaman baru. Dukungan besar dari publik. Suporter Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias luar biasa.
Media sosial dipenuhi pembahasan komposisi skuad impian, prediksi starting 11, hingga simulasi kekuatan baru Garuda. Banyak yang menyebut Indonesia sedang memasuki era emas, di mana federasi bergerak cepat, pelatih memiliki banyak opsi, dan kualitas pemain meningkat bersamaan. Namun sebagian pendukung juga mengingatkan bahwa naturalisasi hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Yang paling penting tetap sistem permainan, pembinaan lokal, dan konsistensi kompetisi domestik. Pemain lokal tetap penting. Di tengah euforia, banyak pengamat menegaskan bahwa pemain lokal tetap menjadi tulang punggung masa depan Indonesia. Naturalisasi terbaik adalah yang melengkapi, bukan menutup jalur pemain dalam negeri. Persaingan sehat justru akan meningkatkan standar semua pemain. Ketika pemain lokal bersaing dengan pemain berpengalaman Eropa, level latihan naik, disiplin meningkat, dan kualitas tim nasional ikut terdorong. Target besar, Piala Dunia. Tidak bisa dipungkiri, seluruh percepatan ini mengarah pada satu mimpi besar, lolos ke Piala Dunia. Indonesia memahami bahwa kesempatan tidak datang setiap saat. Format baru Piala Dunia dengan slot Asia lebih banyak membuka peluang historis. Karena itu, momentum sekarang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Menunggu terlalu lama berarti kehilangan generasi emas dan energi publik yang sedang tinggi. Lawan kini tak bisa santai. Jika nama-nama baru benar-benar bergabung, maka tim Asia lain harus mulai menghitung ulang kekuatan Indonesia. Tim yang dulu dianggap hanya kuat di kandang, kini punya kualitas individu yang bisa mengancam di mana saja. Tim yang dulu dianggap minim kedalaman, kini bisa punya bangku cadangan mematikan. Tim yang dulu dianggap mudah ditebak, kini punya variasi permainan jauh lebih luas. Era baru Garuda. PSSI tampaknya sadar bahwa sepak bola modern membutuhkan keputusan cepat dan berani. Tidak cukup hanya bangga dengan potensi. Potensi harus diubah menjadi hasil nyata. Situasi yang berkembang setelah munculnya rumor mengenai kemungkinan Indonesia disebut layak menjadi pengganti Iran di ajang Piala Dunia justru memperlihatkan satu hal besar. Nama timnas Indonesia kini sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata di level Asia. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, fakta bahwa Indonesia ikut masuk dalam pembahasan publik internasional menunjukkan adanya perubahan citra yang sangat signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Jika dulu Indonesia jarang diperhitungkan dalam peta persaingan Asia, kini Garuda mulai dianggap sebagai tim yang sedang naik daun dan memiliki masa depan besar. Reaksi yang muncul dari berbagai negara juga menjadi gambaran bagaimana perkembangan Indonesia menimbulkan perhatian luas. Ada pihak yang meragukan, ada yang menyindir, namun tidak sedikit pula yang memberikan apresiasi dan dukungan terbuka. Dalam dunia sepak bola, hal seperti ini sangat wajar terjadi. Ketika sebuah tim mulai berkembang cepat, maka akan selalu ada dua respons utama, kagum atau iri. Kedua hal tersebut adalah konsekuensi dari kemajuan. Tim yang stagnan biasanya tidak dibicarakan, sedangkan tim yang berkembang pesat akan selalu menjadi pusat perhatian. Indonesia saat ini berada di posisi tersebut. Jika sebagian suara dari Malaysia dan Vietnam mempertanyakan kelayakan Indonesia, maka itu justru menunjukkan bahwa perkembangan Garuda mulai dirasakan sebagai ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, persaingan regional hanya berputar di antara tim-tim tertentu. Kini, dengan kemajuan infrastruktur, peningkatan kualitas pemain, naturalisasi yang terarah, pembinaan usia muda, serta dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia muncul sebagai kekuatan baru yang sulit diabaikan. Hal itu tentu mengubah peta persaingan lama dan membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman. Di sisi lain, dukungan dari negara lain seperti Thailand justru memberi pesan penting bahwa kemajuan satu negara di Asia Tenggara seharusnya menjadi kebanggaan bersama. Ketika satu tim dari kawasan ini naik level, maka citra seluruh Asia Tenggara ikut terangkat. Dukungan seperti yang dikaitkan dengan Madam Pang menunjukkan adanya semangat sportivitas dan visi jangka panjang bahwa persaingan tidak harus selalu dibangun dengan saling menjatuhkan. Justru kompetisi terbaik lahir ketika semua negara berkembang bersama dan saling mendorong standar yang lebih tinggi. Indonesia sendiri tidak perlu terlalu sibuk menanggapi komentar miring. Jawaban terbaik selalu ada di lapangan. Sepak bola modern tidak ditentukan oleh opini media sosial, komentar rival, atau perdebatan warganet. Yang menentukan adalah hasil pertandingan, konsistensi performa, kualitas organisasi, dan kemampuan menjaga momentum. Selama timnas Indonesia terus berkembang, terus memperbaiki kualitas permainan, dan menunjukkan mental kompetitif, maka pengakuan akan datang dengan sendirinya. Rumor soal pengganti Iran juga seharusnya dilihat bukan sebagai tujuan utama,
melainkan simbol bahwa Indonesia mulai masuk radar perhatian dunia. Fokus sesungguhnya bukan berharap menggantikan siapapun, tetapi memastikan Indonesia mampu lolos dengan jalur prestasi sendiri. Jika suatu hari Garuda tampil di Piala Dunia lewat perjuangan di kualifikasi, maka pencapaian itu akan jauh lebih bernilai, lebih membanggakan, dan tidak bisa dibantah siapapun. Saat ini yang paling penting adalah menjaga arah perkembangan sepak bola nasional. Federasi harus tetap profesional, kompetisi domestik harus terus dibenahi, pembinaan pemain muda wajib diperkuat, dan tim nasional harus dijaga kesinambungannya. Dukungan publik juga harus diarahkan menjadi energi positif, bukan sekadar euforia sesaat. Indonesia punya modal besar, populasi besar, fanatisme supporter, talenta melimpah, dan semangat nasional yang kuat. Jika semua itu dikelola dengan benar, Indonesia bukan hanya akan menjadi kekuatan Asia Tenggara, tetapi juga penantang serius di level Asia. Pada akhirnya, perdebatan siapa iri dan siapa mendukung hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa sekarang Indonesia sudah menjadi topik pembicaraan di banyak negara. Itu berarti Garuda sedang terbang lebih tinggi. Dan ketika sebuah tim mulai terbang tinggi, suara bising dari bawah pasti akan selalu ada. Tugas Indonesia bukan menoleh ke bawah, melainkan terus menatap langit dan melaju menuju level yang lebih besar.